Selamat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa nih. Temanya apa sih? Merdeka dari hutang. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi, selamat ulang tahun kemerdekaan NKRI yang ke-77. Dirgahayu Indonesia. Bangga menjadi warga negara bangsa. Bener. Sekarang Bapak mau tausiah nggak nih? Bapak ngomong mulu nih tausiah nih Bapak. Tadi kita terusin dulu pertanyaan sebelum ikan. Apa itu? Biasanya orang kan yang suka ngutang, ini susah banget nih. Susah? Ngutang ngilangin karena ketagihan Ustadz. Itu Mas Fadli? Bukan saya ini kasih tahu. Ini kan umumnya. Ada nggak sih caranya agar kita tuh nggak tergiur dengan yang namanya berhutang dari sudut pandang Islam? Bagaimana caranya? Mohon izin, tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak tim Islam Itu Indah. Kembali lagi saya katakan karena membahas tentang utang. Kenapa sih sedih? Banyak yang ngutang atau Ustadz banyak ngutang? Dua-duanya. Ini dari hati yang paling dalam itu tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, kita sama-sama bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini, di mana dulu kita dijajah 350 tahun, yang Masya Allah ada beberapa negara yang antusias datang untuk menjajah kita. Masya Allah, tabarakallah, luar biasanya atas kehendak Allah kita mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa. Dan kita sudah menghirup udara kemerdekaan 77 tahun, sementara kita dijajah 350, belum imbang. Belum ya? Belum. Nah buat kita semua, mohon maaf, pertanyaan Mas Fadli mewakili pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, pemirsa jamaah Islam Itu Indah di rumah. Karena kenapa? Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari utang? Dari awal tadi, Ustaz Ilman sudah memberikan solusi yang terbaik, yakni dengan kalimat kata kuncinya adalah penuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Sekali lagi, penuhi kebutuhan, tidak memenuhi keinginan. Karena kapan keinginan tidak akan ada habis-habisnya. Selama kantong masih menghadap ke atas, selama itu kita merasa kurang. Boy, kalau kantong ada ke bawah, uangnya tumpah. Ya, itu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya di dalam Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah, diajarkan buat kita di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, bagaimana kita bisa bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dalam hidup. Orang yang punya takwa, orang yang punya tawakal, bertawakal, mengembalikan semua kepada Allah, aman hidupnya. Karena manusia itu senantiasa tawakalnya pada jabatannya, tawakalnya kepada ilmunya, tawakalnya kepada kemampuannya, tawakalnya kepada kesehatannya. Besok aku sehat kok, besok. Bukan seperti itu. Bertawakal kepada Allah, bagaimana kita Allah memberikan solusi kepada kita, jalan keluar. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang kedua, sebaiknya kita tanamkan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Karena yang namanya, mohon maaf, cukup itu tidak bakalan bisa. Sekali lagi, camkan ini. Manusia tidak akan pernah merasa tidak pernah cukup. Merasa cukup, betul. Tidak pernah cukup. Oh, tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Pokoknya tidak cukup. Dikasih 1 gunung emas, pasti butuh lagi 1 gunung emas. Dikasih 1 perusahaan, pasti minta lagi. Dikasih 1 rumah, pasti pingin lagi. Dikasih ini, pasti pingin lagi. Dikasih pingin. Maka yang dikatakan adalah qanaah. Apa artinya qanaah? Merasa cukup. Ketika manusia merasa cukup, maka Masya Allah, tabarakallah, maka tidak akan tergiur dengan adanya utang. Karena merasa cukup. Makanya kalau mau ke pasar, mau ke mall, tempat belanja, dicatat skala prioritas. Ada namanya, kita pernah diajarin dulu di ilmu ekonomi IPS, akuntansi, ada namanya primer, sekunder, kemewahan. Itu kan penting. Yang mana lebih dahulu? Tanya dong, kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Aku ketawa sudah saya lama. lagi mau ngomong, saya kenapa ketawanya begitu? Kenapa itu? Banyak ibu-ibu, dia catat tuh, dia tidak mencatat. Tidak mencatat. Mau bikin sayur asem. Sampai di pasar dia belinya daster lah, sendal lah, tas lah. Karena pas pulang, lah bukannya aku tadi mau beli sayur asem. Kenapa? Karena
Kenapa Ustaz ketawa itu nggak lucu? Itu kan salah. Kenapa jadi? Aku ketawanya dia sampai di rumah baru nyadar. Oh, itu baru lucu. Dan yang terakhir, mau tahu solusinya? Iya. Banyakin bersyukur. Oh, Masya Allah. Syukuri apa yang ada, Betul. tidak mencari apa yang belum dapat. Benar, Masya Allah. Nah, sekarang kita harus belajar nih sama-sama nih teman-teman semua yang nonton ya. Bagaimana caranya kita bisa mensyukuri dengan apa yang sudah kita punya. Ya. Jangan terlalu iri selalu melihat orang lain punya sesuatu yang lebih dari kita. Saya kita tidak juga bakalan kepingin. iri dengan sepatu Mas Fadli. Oh iya. Mau tahu kenapa? Kenapa? Nggak cocok. Nggak muat, orang di 45. Ustaz kan berapa? 39 ya? Kegedean. Ya, nanti Jangan kita- diomongin 39. Nanti ada yang ngirim sepatu lagi. Oh ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah. Ya namanya berhutang ini hukumnya mubah. Bahkan Nabi pun pernah berhutang. Cuma kita perlu cari tahu nih ya. Bagaimana Nabi ini bisa berhutang dan dia bayar sehingga dia juga bisa merdeka dari hutangnya. Nah kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Hilman. Tafadhol Ustadz Hilman. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli dan jamaah. Islam itu indah yang dicintai Allah. Kalau kita bicara tentang Rasulullah Muhammad SAW, maka kita bicara tentang kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sosok teladan terbaik dalam kehidupan. Jadi kalau kita bicara tentang baginda Nabi, maka bicara teladan terbaik. Dan baginda Nabi itu teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Dari sejak beliau remaja, pemuda, di rumah tangga, jadi ayah, jadi pemimpin, dan seterusnya, beliau adalah teladan terbaik. Termasuk ketika kita bicara tentang bagaimana bermuamalah kita. Wabil khusus tentang hutang. Apakah Nabi SAW pernah berhutang? Pernah. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, baginda Nabi pernah membeli kebutuhan pokok kepada seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dalam kurung berhutang. Kemudian baginda Nabi menjaminkan atau menggadaikan baju besinya sebagai syarat dari apa hutang yang beliau hadirkan. Perhatikan di sini. Dari rangkaian kalimat tadi setidaknya ada 3 poin yang harus kita highlight gitu. 1, lihat. Baginda Nabi berhutang untuk kebutuhan pokok. Untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, yang mendesak, bukan sesuatu yang mengejar keinginan. Sering saya sampaikan ya, mohon maaf, yang seringkali membuat hidup kita susah itu sebenarnya bukan kehidupannya, tapi cara pandangnya. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi atau gaya hidup kita. Jadi sebenarnya ketika kita berhutang, kadang mengedepankan ego hawa nafsu kita dengan apa? Dengan sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan untuk kita. Coba dicek deh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berumah tangga, keluarga. Coba dicek. Ini sebenarnya hutang kebutuhan atau keinginan sih sebenarnya. Kalau keinginan, tolong dicoret lah gitu. Nah, tapi kalau kebutuhan, boleh. Nabi juga kepada kita mencontohkan, ini mengajarkan bahwa hutang itu boleh, tapi untuk kebutuhan. Yang kedua, syarat yang kedua, kita memang punya kemampuan untuk membayarnya gitu. Atau punya kemampuan untuk membayarnya. Karena ada bahasa gini sekarang. Hutang melebihi daripada pendapatan kan. Iya. Besar pasak daripada Gimana, tiang. Iya, besar pasak daripada tiang. Ada bahasa gini, Ustadz kan biar termotivasi kalau kita punya hutang, jadi kerjanya jadi makin semangat katanya. Itu alasannya. Itu alasannya. Ya. Benar. Tetapi kita harus punya prediksi. Hutang itu perkara, mohon izin ya. Kalau kita tidak selesaikan di dunia, itu akan sampai ketika kita ke akhirat. Maka harus hati-hati. Makanya kita harus punya proyeksi. Ada nggak pendapatannya? Betul. Kira-kira akan ada nggak pemasukannya untuk melunasi hutang tersebut? Nah itu keseriusan kita untuk benar-benar mengembalikan hutang tadi. Maka nanti yang ketiga, kalau kita berhutang pastikan ada jaminan. Ada sesuatu yang kalau kita wafat setidaknya ya ada yang bisa menggantikannya. Termasuk keluarga kita. Ingat ya, jangan menyembunyikan hutang kita kepada keluarga kita. Khawatirnya apa? Kita kembali kepada Allah, mereka tidak tahu dengan hutang kita. Ya sampaikan saja, terutama kepada ahli warisnya. Insya Allah ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. 1, hutang untuk kebutuhan.
Dua, pastikan kita bisa membayarnya. Yang ketiga, ada jaminan yang bisa kita berikan. Itu yang kemudian bisa menjadi gambaran jelas ketika kita berhutang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran. Jadi kalau Makasih tidak ada banyak. tiga-tiga itu nggak usah Nggak usah berhutang. berhutang. Nah, sekarang waktu kita menjawab pertanyaan juga nih dari jamaah yang Islam yang ada di Ya. rumah. Udah banyak banget yang masuk. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang teman meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, selang beberapa bulan, dia berniat memberikan sesuatu untuk saya. Saya menolaknya karena takut itu termasuk riba. Namun dia tetap memaksa, bahkan mengirimkan via pos hadiah tersebut. Dan mengatakan bahwa iya ikhlas dan ini sebagai kenang-kenangan. Bagaimana hukumnya hadiah tersebut Ustadz? Nah ini Ustadz Maulana nih. Jadi kalau saya ngutang, aduh saya mau kasih hadiah karena sebenarnya rasa terima kasih sih sebenarnya mungkin ya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bagaimana dengan hadiah sebenarnya. Ingat, semua manfaat tambahan daripada berutang itu namanya riba. Dan bukan bukan hanya sekedar, mohon maaf, kenapa bisa? Karena warasi wal murtasi. Yang menyogok dan disogok dua-dua masuk neraka. Jadi ketika ada orang berhadiah memberikan tambahan daripada utang-utang itu bisa jadi riba. Kenapa? Jadi mohon maaf. Aduh si ini dong dipijit-pijit. Boleh aku pinjamkan kamu uang tapi pijit-pijit aku. Maka pijit-pijitnya itu riba. Oh. Nah, apalagi kelebihan apapun tergolong riba. Maaf ya, catatan. Catat ini aku utangin kamu, tapi jagain anakku. Tapi menjagakan anak itu termasuk riba. dia kan nggak minta. Gini, itu namanya bentuk terima kasih boleh. Iya, terima kasih tapi boleh kan. tidak boleh ada perjanjian di Di situ. awal. Iya, yang Tapi penting kalau mau di awalnya nggak boleh. sudah selesai tiba-tiba dikasih sebagai hadiah, itu tidak ada masalah. Nggak apa-apa. Karena gini, hadiah itu tidak boleh ada ikatan. Oh, Masya Allah. Tidak Terima boleh ada kasih. syarat jatuhnya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram hamba Allah juga ini. Assalamualaikum para Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, gimana caranya melunasi utang orang tua yang makin menumpuk karena gaya hidup dan sering berjudi sehingga sulit rasanya untuk melunasi sampai gali lubang tutup lubang. Saya pun sebagai anak sudah capek bantu semampu saya. Tapi tidak ada hasilnya, malah makin menumpuk dikarenakan sampai saat ini orang tua saya atau ayah masih suka berjudi. Bahkan saya pernah menyarankan ibu saya untuk bercerai dan ibu menjadi tulang punggung keluarga karena ayah tidak memberikan nafkah yang layak. Mohon minta solusinya Ustadz, bagaimana cara menyelesaikan semua ini dan apakah saya berdosa karena menyarankan orang tua saya bercerai dari saya kecil sampai saya berusia hampir 28 tahun, ayah saya tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Terima kasih banyak Ustadz. Di Ustadz Syam mohon izin dijawab. Silakan. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Ilman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu indah yang insya Allah telah merdeka dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan dalam rumah tangga, termasuk merdeka dari kehidupan bersama dengan lingkungan yang toksik, suami yang toksik, istri yang toksik, anak-anak yang toksik, orang tua yang toksik, bahkan tetangga yang toksik. Subhanallah. Semoga di hari kemerdekaan ini kita semua juga merdeka daripada lingkungan yang tidak baik, yang toksik bagi kita. Termasuk pertanyaan daripada jamaah, Ustadz, bagaimana jikalau saya menyarankan agar ibu saya meninggalkan ayah saya? Dengan kata lain, saya menyarankan orang lain untuk bercerai atau orang terdekat saya untuk bercerai. Dalam Islam ternyata pernah suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan bahwa ayahandanya tidak suka dengan istrinya, anaknya. Jadi dia tidak suka dengan menantunya. Ibnu Umar punya istri. Umar bin Khattab tidak suka dengan daripada istrinya Ibnu Umar. Maka Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Tidak terima Ibnu Umar diperintahkan oleh ayahandanya menceraikan istrinya. Datang beliau kepada baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau ayahmu meminta seperti itu dan aku pun memerintahkanmu untuk menceraikannya. Dari riwayat ini ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya, oh berarti boleh dong kita sarankan orang lain untuk bercerai. Misalnya orang tuanya dia tidak suka sama menantunya, udahlah ceraikan saja istrimu itu. Maka ternyata Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang dengan berkata demikian. Wahai Imam, bukankah Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya karena disuruh oleh ayahnya? Maka apa jawaban Imam Ahmad radhiyallahu anhu? Kata Imam Ahmad, kalau bapakmu sudah seperti Umar, hebatnya, solehnya, ya boleh. Tapi kalau masih menjadi orang yang biasa, yang tidak memandang seperti pandangannya Umar, karena Umar bin Khattab itu tidak memandang dengan basar, tidak memandang dengan
penglihatan biasa, tapi memandang dengan basariyah, memandang dengan mata hatinya, tidak mengikuti daripada hawa nafsunya. Itu yang pertama kali kayaknya lebih utama untuk kami jawab, bahwasanya jangan menyarankan orang tua kita untuk berpisah atau bercerai, atau anak kita atau siapapun itu, walaupun mungkin di lingkungannya adalah lingkungan yang mungkin agak sedikit toksik. Tapi kalau sudah membahayakan jiwanya, membahayakan nyawanya, ini ibu saya lihat selalu diancam. Setiap malam bapak saya pulang dalam keadaan mabuk habis berjudi. Kalau dia dalam keadaan mabuk pasti mukulin ibu saya, pasti dia menganiaya ibu saya, sudah mengancam nyawa. Kalau sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, tidak mempan juga. Islam tidak mengharamkan yang namanya perceraian. Boleh bercerai, cuma Allah tidak menyukainya. Maka pada saat itu kita lebih mementingkan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Yang ketiga, bagaimana cara menasehati orang tua yang sudah terjebak dalam dosa ataupun maksiat, berjudi, berhutang, berjudi, berhutang, berjudi, berhutang. Maka kewajiban seorang yang beriman agar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mengajak, bukan menyuruh apalagi menyudutkan. Betul. Bukan menghina ya, tapi membina. Kalau kata guru kita, dibina artinya kita ingatkan orang tua kita dengan cara apapun itu. Mungkin kalau dari kita itu tidak mempan, maka carikan orang yang disegani olehnya, gurunya kah, atau ustadznya, atau orang tuanya kah, kita sampaikan kepadanya. Namun jikalau itu sudah tidak mempan juga, dibarengi dengan tawakal ala Allah, menangis ya, hati-hati menzalimi orang yang dekat dengan Allah. Ia mungkin tidak akan melawanmu, Betul. tapi ia mengadu kepada Allah melalui sejadahnya, Masya melalui Allah. sujudnya dengan air matanya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Jadi yang jelas tadi kalau nggak membahayakan nyawa, ini merupakan satu ujian. Betul. Ujian yang mungkin akan mengantarkan ibunya si masnya tadi ini ke surganya Iya, Allah. betul, ujian. Jadi jangan begitu juga ya, menyarankan hal yang tidak baik kalau memang tidak membahayakan nyawa. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syah. Mas Fadli. Ini ada yang bagus di pertanyaan Iya. Ustaz Hilman nih. Ini pertanyaannya. Emang boleh ya kalau misalnya kita punya hutang tapi dibayarnya lewat sedekah atas nama orang tersebut? Nah, ini gimana nih? Ini kan dia ngutang, terus Iya. dibayar pakai sedekah atas nama orang. Enak aja kan nih ngutang ke sini. Iya, Boleh nggak iya. sih? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh nggak kita bahas setelah ini? Oh boleh, boleh. Maksudnya mau iklan dulu? Tadi mau lewat Oh dulu. ya boleh. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya?